Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Coba kita ulang lagi ya. Yang bajunya coklat dari mana? Ulang dari mana? Buah batu. Batunya tangan kiri. Kalau yang kerudung hijau dan bawa bapak adik-adik dari mana? Mau aja. Dari mana? Tema kita pagi hari ini adalah sholat bacaannya itu aja, siapa bilang nggak boleh. Nah jangan lupa catatannya biar kita juga nggak salah paham ya. Artinya kok boleh-boleh gitu aja tadi kemarin dibilang Islam itu indah. Nah ini harus jelas dulu, makanya dicatat nonton sampai habis. Nah sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita ya, kita lihat dulu ada sebuah video tayangan tentang Masya Allah, begini usaha seorang mu'alaf belajar biasa ya. Orang yang mau belajar apalagi baru masuk Islam, ini waduh harusnya dibantuin sama teman-temannya tuh yang tahu. Kalau dia masuk Islam harus cari guru. Bener. Nah Ustadz nih, pertanyaannya kita balik lagi ke tema. Kalau seandainya mu'alaf tadi nih ya, belum hafal banyak bacaan sholat, dia baru bacanya yang tahu surah-surah pendek, terus mungkin dia diam aja waktu gerak-gerakan sholat. Nah pertanyaannya, apakah itu sah sholatnya atau bagaimana? Ada saran dari Ustadz Maulana, silakan Ustadz. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Izin Habib dan Ustaz Sam, buat semuanya tolong kalau baru masuk Islam mu'alaf cari guru. Cari guru. Atau cari lingkungan sahabat yang bisa mengajak untuk kebaikan. Mohon izin, kalau saya ada yang datang ke rumah minta diislamkan, minta masuk Islam, saya selalu minta tolong cari guru. Karena harus ada yang bimbing dia. Harus siapa yang bertanggung jawab ini? Coba cari gurunya, harus suruh datang juga. Jadi itu lebih bagus daripada nanti masuk Islam tapi tidak diarahkan, kasihan. Nah buat gimana nih, pertanyaan Mas Fadli bagus banget. Gimana nih buat yang lagi nonton silakan siapkan catatan. Boleh-boleh saja dibaca yang wajib-wajib aja dalam rukun-rukunnya. Ya Al-Fatihah, Takbiratul Ihram. Kan ada 13 itu rukun sholat. Yang memakai bacaan kan ada rukun yang memakai gerakan. Ada yang isyarat, ada yang bacaan. Maka ketika kita mau sholat, kalau memang belum tahu, enggak apa-apa kalau masih belajar, proses belajar. Tapi sebaiknya tetap tadi kata bacaan sujud itu kan sunnah. Tapi dalam hal ini bacaan Al-Fatihah itu wajib. Bacaan Al-Fatihah wajib. Jadi harus tahu. Kemudian tahiyat. Ya, jadi karena di situ ada syahadat. Ada salawat di situ. Ada penting. Jadi penting banget salam. Harus ada ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu bacaan. Ada gerakan. Karena salat itu kumpulan doa-doa yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dengan bacaan, dengan syarat dan rukun tertentu. Sekali lagi, dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi harus ada rukunnya yang 13 itu. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan paling amannya. Gimana Ustaz kalau bacanya cuma itu aja bacaannya, surah-surah. Lebih bagus salat berjamaah. Lebih bagus salat berjamaah. Jadi lebih aman. Karena ada imamnya. Jadi imam yang bertanggung jawab. Nah Ustadz gimana? Boleh nggak kita bawa handphone atau buku? Jawabannya boleh. Sesuai kebutuhan. Jangan lihat handphone, lihat aplikasi yang lain. Padahal tujuannya untuk sholat doang, bacaan. Atau lewat, kalau mohon izin ya. Kalau memang Al-Quran tidak terlalu banyak hafalan, tidak apa-apa pegang mushaf. Lalu ada tatakan di sebelah kanannya, disimpan lagi, atau disimpan di sini, dijepit, di pada ruku dan sujud. Cuman ingat hati-hati pergerakannya, jangan sampai menggunakan banyak gerakan yang bisa membatalkan sholat. Ya Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Oke kita lanjut, sekarang waktu kita mau kasih kesempatan jamaah buat bertanya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Yang mana? Dari sebelah sini dulu Ibu, izin punten yang bajunya coklat boleh turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nenden dari Majelis Tafakur Tazkiyah Bandung. Tepuk tangan buat Ibu Nenden. Mau bertanya sama siapa Ibu Nenden? Mohon izin bertanya, Habib.
Habib Bib, Usman. boleh Bib. Begini, dalam surat Al-Fatihah itu termasuk pada rukun sholat. Tapi bagaimana Habib, kalau ternyata bacaannya tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Apalagi yang kami-kami yang sudah tidak muda lagi. Ya. Ya, jadi kalau bacaannya harus dalam Fatihah itu harus panjang, kok tidak dipanjangkan? Harusnya pendek, Malah jadi panjang. jadi panjang. Nah, yang pertanyaannya, masuk ke dalam rukun sholat, apakah dengan bacaan yang tidak sesuai ilmu tajwid itu sholatnya diterima atau tidak? Betul. Karena itu juga rukun sholat gitu kan soalnya Iya, Bi ya. iya. Ya itu aja Ibu Apakah Nenden. sholatnya diterima? Itu Iya, saja iya, Habib. terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu. Tepuk tangan buat Ibu Nenden. Silakan dijawab Bi. Fadal. Akhir Bang Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La salata liman lam yakra'a bi fatihatil kitab. Tidak sah seseorang, bukan dikatakan salat seseorang ketika dia tidak membaca fatihatil kitab. Atau membaca fatihah. Kalau wudunya benar, insya Allah salatnya benar. Kalau wudunya salah, salatnya salah. Kalau fatihahnya benar, insya Allah salatnya benar. Kalau fatihahnya salah, salatnya salah. Bagaimana kalau seseorang yang masih baru belajar? Baru belajar nggak jadi masalah. Baru belajar, dia belajar, bacaannya, makharijul hurufnya belum benar, tapi dia lagi belajar, nggak jadi masalah. Yang penting dia belajar. Tetapi ketika dia tidak belajar, merasa dirinya benar bacaannya, merasa dirinya betul kalimatnya ataupun ucapannya, dan dia ternyata salah, maka dia berdosa. Oleh karena itu belajarlah makharijul huruf yang benar, yang baik, dan janganlah meninggalkan tasydid. Di antara bacaan suratul Fatihah di dalamnya ada 13 tasydid. Jangan sampai ketinggalan satu tasydid pun atau siddah. Jadi bacaannya dengan makharijul huruf yang baik, belajar pelan-pelan. Gak bisa belajar di rumah, cari gurunya, atau belajar sama kakaknya yang bisa, atau belajar bersama keluarganya yang bisa. Oleh karena itu, Fatihah harus dibaca dengan apa? Dengan belajar. Kalau nggak bisa, dia harus belajar. Kalau dia nggak hafal, pegang Al-Quran. Kalau dia nggak hafal, pegang Al-Quran. Mu'alaf misalkan dia nggak hafal Al-Quran, atau nggak baca Fatihah, nggak hafal Fatihah, dia pegang Al-Quran. Dia baca. Oh nggak bisa baca, pakai Latin. Pakailah Latin. Yang penting dia belajar, Oleh karena itu, bacalah dengan makharijul huruf yang baik. Dan sin, shin, shotnya harus jelas. Jangan sampai shot dibacanya shin, itu salah arti. Jadi bacalah dengan makharijul huruf yang baik, yang sesuai dengan bacaannya. Jangan sampai salah makharijul hurufnya, atau salah antara sin dengan shot dengan shin, atau zal dengan zai, atau dengan jim dengan zai. Masya Allah, makasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Jamaah. Siapa yang bacaan kalau lagi sholat dalam hati? Ada Bu? Ada yang mungkin juga sholatnya ngomongnya gak kedengeran. Cuma bibirnya doang bergerak, ada? Ya gitu Ibu ya? Ada yang juga mungkin dia ngomong bacaan sholatnya tuh kedengeran kayak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada kayak gitu juga ada. Nah coba kita tanya Ustaz Syam. Nah, yang benar sholat mode silent. mode silent. Hanya dalam hati. Allah Maha Tahu. Gitu ya. Itu gimana Ustaz Syam? Izin. Maka di dalam ibadah itu kan ada syarat-syaratnya, ada rukunnya, ada rukun fi'li, ada rukun kolbi, ada rukun qauli, dan ini mesti dicatat biar ingat dan biar benar sholatnya. Nah, yang buat di rumah dicatat nih. Catat, tapi jangan sekarang setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini, yang di rumah jangan pindah channel makanya ya. Nanti kita lanjut lagi pembahasan kita, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah.